Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video part keempat ini kita akan membahas lebih lanjut di part 3, yaitu jurnal penyesuaian. Kemarin kan di part 3 tuh udah kita bahas buku besar sama neraca saldo gitu. Kenapa sih harus membuat neraca saldo? Karena untuk membuat penyesuaian itu harus melihat neraca saldo gitu. Nih, jurnal penyesuaian itu harus melihat neraca saldo. Maka dari itu kemarin kita harus membuat neraca saldo. Kalau ingin membuat ini jurnal penyesuaian gitu. Jadi di part ini kita akan fokus sama jurnal penyesuaian teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini itu dibuat di akhir periode atau di akhir bulan. Maka dari itu tanggalnya 31 semua. Itu tanggal 31. Kita sembunyikan dulu ya ini. Udah nggak penting. Sembunyikan dulu semuanya. Oke, kita sisakan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Langsung nama akun. Nama akunnya apa? Oke, sebelumnya catatan penting di dalam membuat jurnal penyesuaian. Kalau ada soal yang namanya perlengkapan, maka bagian debit pasti beban perlengkapan. Dan bagian kredit pasti perlengkapan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga kalau harta tetap seperti peralatan nih, peralatan. Nah, ini ada peralatan. Terus semisal bukan peralatan itu gedung di sini, gedung, mesin, kendaraan dan lain sebagainya. Harta tetap. Maka bagian debitnya itu beban penyusutan peralatan. Dan bagian kreditnya itu akumulasi penyusutan peralatan. Gitu ya. Dan kalau ditanya beban belum dibayar, itu sudah pasti bebannya bertambah di bagian debit dan utangnya bertambah di bagian kredit. Itu. Oke, lanjut ke nama akun. Sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.800.000. Perlengkapan artinya beban perlengkapan di debit. Beban perlengkapan sama perlengkapan berapa, sebesar berapa gitu kan. Ini 1.800.000, sedangkan neraca saldo di perlengkapannya 5 juta. 5 juta sama 1.800.000, selisihnya berapa tuh? 3.200.000 gitu. 3.200.000 kita taruh selisih atau yang hilang gitu. Yang kedua, tanggal 31 lagi, karena kita buat jurnal penyesuaian itu di akhir periode teman-teman. Ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Penyusutan peralatan beban penyusutan peralatan. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan gitu. Senilai berapa tuh? Ini 10%. Peralatannya mana? Nah, ini 5 juta. 5 juta dikali 10%, 500. Nah, gitu ya. Oke, lanjut 31 lagi. Soal ketiga, sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Maret 2020. Nah, sedangkan kita membuat ini di bulan Maret, artinya sudah cukup 1 tahun, cukup 1 bulan aja, baru 1 bulan. Itu kalau 1 bulan sewa dibayar
untuk 1 tahun terhitung mulai 1. Nah, rumusnya 1 tahun ya, dibagi 12 dikali berapa nih? Sewa dibayar di muka 1.500.000. Oke, sama dengan 125.000 gitu. Beban sewa dibayar di muka 125. Untuk sewa teman-teman. Nah, ini kan ditanya sewanya. Nah, kita fokus ke neraca saldo. Ini tulisannya sewa dibayar di muka. Artinya ini memakai metode harta. Ini ada catatan penting nih. Nah, ini selanjutnya ada 2 metode harta dengan beban. Kalau neraca saldo memakai sewa dibayar di muka, itu memakai metode harta. Debitnya itu pasti beban dan kreditnya sewa dibayar di muka atau diakhiri oleh dibayar di muka gitu. Paham kan teman-teman? Kalau kita memakai metode harta, itu debitnya pasti beban, entah beban sewa, beban iklan gitu. Contoh, ini udah contoh soal di atas ya. Ini kan memakai sewa, tapi kita lihat di neraca saldo itu memakai sewa dibayar di muka. Artinya kita memakai metode harta, beban sewa dan sewa dibayar di muka. Kalau iklan, kalau misalnya ini iklan, berarti tinggal diganti aja sewanya, iklan, beban iklan dibayar di muka gitu. Kalau sebaliknya, ini bukan sewa dibayar di muka tapi beban sewa. Artinya memakai beban, metode beban. Artinya di sini sewa dibayar di muka, debitnya, di bawahnya itu beban sewa. Paham kan sampai sini? Oke, kita lanjut. Tanggal 31 tuh 1, 2, 3, 4. Soal keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar Rp400.000. Nah, kalau ini nggak perlu dilihat di neraca saldo karena dia ini utang, bebannya bertambah, beban listrik bertambah itu di debit, listrik itu debit, dan kreditnya itu utang bertambah itu di kredit, utang listrik sebesar 400.000. Jumlah ini sudah pasti nih utang kok. Oke, setelah itu kita jumlahkan teman-teman ya, jumlahkan cantik. Oh, ini harus sama, kalau nggak sama berarti ya ada yang salah lah. Oke, semuanya sama teman-teman. Jadi begitu cara mengerjakan jurnal penyesuaian. Harus melihat dari neraca saldo ini. Tapi jangan asal taruh semua gitu. Kalau misal gini, ada perlengkapan. Di sini tanya perlengkapan kantor. Semisal di sini ada perlengkapan kantor, perlengkapan usaha, ya hanya taruh perlengkapan kantor saja di jurnal penyesuaian karena yang ditanya itu perlengkapan kantor. Paham gak sampai di sini? Oke, semoga aja paham ya teman-teman ya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa di komen di bawah atau masuk di grup akuntansi dasar. Kita belajar di sana teman-teman ya.
Oke, selanjutnya tuh, nah selanjutnya kita akan membahas neraca lajur. Wah, neraca lajur ini agak panjang kayaknya, agak panjang, lumayan panjang ya, sekitar berapa menit ya. Mungkin di neraca lajur nanti kita skip dulu ya, langsung ke part 5-nya langsung, soalnya agak panjang, takutnya teman-teman bosan nonton atau gimana gitu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.